Oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, ada beberapa poin yang mau gua sampaikan tentang sepak bola nasional yang sekiranya cukup penting. Ini menyangkut persiapan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti. Oke, lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Memang ada bahasan yang lebih seru. Semalam ada Manchester City kalah sama Real Madrid di kandang 2-3. Vinicius udah apa ya? Udah diceng-cengin lah sama supporternya Manchester City, tetapi bisa menunjukkan skill kualitas Brazilnya. Semoga nggak aneh-aneh lagi tuh orang tuh ya. Kasihan Modric, tetapi bukan mau itu yang mau gue bahas. Gue juga semalam nontonnya kriap-kriap karena paginya gue mesti ke rumah sakit dan baru selesai tadi sore gue tidur 2 jaman lah, baru ada baca materi persiapan buat bikin konten. Oke, langsung aja di poin yang pertama, yaitu J.I. Mungkin di beberapa pekan ini beritanya udah santer di sepekan apa 2 pekan lalu, nggak nyampe 2 pekan lalu deh ya, segitulah. Yaitu raksasa klub Italia Juventus benar-benar berniat, benar-benar ingin mendatangkan J.I. ke Turin, markasnya Juventus, terus ke San Siro AC Milan. Tetapi yang lebih santer dengar kalau Milan tuh belum terlalu ada kabar pastinya, masih bergoyang, masih bergejolak. Tetapi kalau Juventus tuh bisa dibilang 75% lah, 80% lah, hampir ingin benar-benar ingin mendatangkan, tinggal mau nggak membuka negosiasi. Tapi di pihak klub Venezia memagari J.I. ya untuk apa ya? Untuk mencegah kepindahannya, apalagi dia sekarang menjadi sosok kapten dengan harga 20 juta euro. Wow, itu sejumlah yang bisa dibilang ya sangat besar sekali untuk pemain pesepak bola Indonesia. Bahkan kalau nggak salah terbesar sekarang Messi Silger sama itu nggak nyampe segitu deh. Nggak nyampe di pasaran bursa transfernya. Ya, J.I. sekaligus dia ya, kalau berbicara penampilannya di Indonesia bisa dibilang tidak usah diragukan lagi. Cuman yang kurangnya waktu itu cuma 1 pertandingannya lawan apa ya, lawan Jepang apa lawan apa ya, emang semuanya Indonesianya kalah kualitas gitu sob. Cuman kan kalau apa namanya, kalau di Venezia dia meningkatkan grafik yang signifikan, naiknya sampai dipercaya jadi kapten. Gue inget banget ketika dia duel untuk memarking, jagain Lautaro, untuk duel-duelnya di Italia, untuk intercept reading defense gamesnya bersama Venezia di Italia. Dari dia beberapa kali awal mungkin sering ada memakan bangku cadangan mungkin ya, terus jadi sering bangku cadangan karena dia izin keluar buat jenguk ibunya sakit kalau tidak salah juga. Koreksi kalau gue salah sob. Habis itu dia menunjukkan performa yang naik up sampai akhirnya menjadi salah satu back yang diperhitungkan, yang dilirik juga, yang menjadi bahan omongan juga di Liga Serie A Italia musim ini sob. Jadi kalau gue bilang ya wajar aja dengan harga segitu J.I. gitu. Ada ya apa ya, ada polemiknya antara setuju atau enggaknya dengan dipagari harga segitu. Pertama setujunya ya emang itu tanda bentuk untuk menghargai dari kualitas J.I. sebesar 20 juta euro gitu. Tetapi itu bisa menghambat karir J.I. sendiri. Kita tahu klub-klub Italia kayak Juventus sendiri, Milan sendiri, terus siapa lagi? Benar-benar kalau untuk transfer, untuk mengeluarkan duit
ya 10 juta euro, 15 juta euro, 5 juta euro aja mikir gitu. Ini pemain benar-benar layak datengin, ke benar-benar berkompeten nggak? Tetapi ya ya itu kan masih bisa dinego, masih bisa didiskusikan, masih ada jalan terbaiknya. Ya masih faktor agen dari Bang Jai sendiri ini sangat berpengaruh sekali nantinya, dalam dalam kalau misalkan benar-benar kejadian Juventus atau AC Milan tertarik. Kita lebih berbicara persentase lebih besarnya Juventus lah, kalau Juventus benar-benar tertarik dan benar-benar menjadi orang Indonesia yang bermain di klub besar pertama gitu, Juventus gitu. Apalagi sampai dia masuk starting line up, ya benar-benar membanggakan sekali ya, dengan kualitasnya yang terus naik, yang mampu bisa untuk membimbing rekan-rekannya di timnas juga kayak Rizky Ridho, Ferrari dan yang lainnya gitu kan. Ya khususnya back-back mudanya yang lainnya, ya Jesse layak untuk kita doakan, semoga dia layak untuk bermain di tim besar, dan kita dukung terus apapun yang terjadi untuk karir perkembangan JJ. Walaupun dia tidak jadi pindah, ya udah nggak usah dibully, nggak usah dicela, nggak usah diapa-apain gitu, nggak usah ngaco lah kalian sob, santai aja gitu. Untuk poin yang kedua sob, yaitu tim kepelatihan timnas Indonesia kan, dari Alex Pastor, dari Kluivert, siapa yang satu lagi itu benar-benar rutin banget muncul di tribun-tribun Liga 1, khususnya kalau yang ke daerah-daerah jauh-jauh juga tuh seringan yang asisten pelatihnya. Kalau Patrick Kluivert yang sering gue lihatnya, koreksi kalau gue salah, keseringan di Jabodetabeknya. Tetapi menarik, ada muncul ketika mencuat nama menarik bagi gue sob, jadinya pengen gue bahas itu ketika ada pemain Persipura Jayapura yang bisa bermain menjadi second striker, bisa bermain melebar menjadi winger juga, yaitu Ramai Rumakik yang biasa bermain di winger sebelah kanan juga lebih sering. Ramai Rumakik sendiri dikabarkan tim kepelatihan timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Alex Pastore beserta asisten lainnya ini masih kabar angin, cuman kabar anginnya udah mulai berhembus kencang sampai dia dipanggil seleknas atau enggaknya nggak tahu. Tetapi kalau dipanggil sih ini menurut gue menarik. Balik lagi masuk ke poin, masuk ke konsepnya. Ramai Rumakik ini kan dia mempunyai cut inside, ketekukan ke dalam, yang kalau dulu di Persipura tuh lumayan mencuri perhatian banget. Kalau kalian lamatin pergerakannya lumayan solid, lumayan bagus gitu, lumayan enak dilihat, punya kecepatan pasti. Sebagai pemain orang timur bisa merepotkan, apalagi kita masih terus diragukan dengan penampilan performanya pemain-pemain kita yang bermain di winger kanan. Ntar kalau winger kiri pasti nih punya si Ragnar Uratmangun, kemungkinan besarnya, persentase besarnya. Tetapi winger kanan kan masih dicari-cari, walaupun gue masih setujunya si Eliano Reinders gitu. Tapi kalau buat pelapisnya atau buat pilihan lainnya, ya layak sih untuk diberi kesempatan, layak diseleksi. Apalagi dia membawa Persipura tampil ganas lah di divisi 2 Liga Indonesia kali ini. Oke, tekukannya gue nggak pernah lupa, kerja sama, membuka ruangnya, mencari celahnya, walaupun badannya nggak terlalu tinggi, dia berani untuk berduel gitu, dia mempunyai karakter yang integritas untuk daya jelajah pertahanan lawannya lumayan bagus juga. Ini suatu jebolan yang layak untuk tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Kalau dipanggil, ya ada pemain divisi 2 yang bisa menghuni timnas kembali kan, benar-benar berarti pemain ini mempunyai modal, mempunyai bakat, bisa mencuri perhatian pemain, pelatih tim kepelatihan timnas, Patrick Kluivert, Alex Pastore, dan siapa satu lagi yang benar-benar bisa untuk dipercaya gitu ya. Semoga ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana sob. Oke,
Dan akhirnya di poin yang ketiga ini oleh Romeni. Terus ada dua pemain muda berumur 19 tahun, 18 tahunan yang diproyeksikan untuk timnas U20, yaitu Dion Marks dan tim Gepers, Gepers, gue takut salah nyebut namanya. Tim Gepers, yoi, tim Gepers sebetulnya nama lengkapnya tim Henry Victor Gapens, oke. Tim Gapens sendiri itu berposisi sebagai bek kiri yang masih cukup lah, bisa dikatakan belum lumayan, belum dikatakan hebat, masih cukup lah, cukup bertalenta, yaitu dia akademinya seperti Mesilger dari muda, yaitu FC20 juga, terus capsnya dari FC20 U17 sampai FC20 U19 itu udah menembus 80 sekian lebih. Benar-benar jam terbangnya udah banyak banget di usia muda, layak. Jadi dia bisa dibilang ya layak lah untuk diberikan sebagai right back yang mempunyai skill cukup untuk menghuni, skill cukup untuk mempunyai performa yang bagus gitu sob, oke. Terus kalau Dion Marks ini itu back tengah, setahu gue back tengah yang kalau gue ngeliat cuplikannya, gue bacain beritanya, gue dengerin apa namanya, pandit-pandit kepercayaan gue juga, berita-berita bola terpercaya menurut gue, yaitu dia center back yang bisa untuk build up. Ya kita tahu sendiri center back sekarang di kita lagi ada banyak banget, belum ntar kemungkinan kembalinya Elkan Bagot yang layak diberi kesempatan gitu kan. Cuman ini center back nggak main-main juga, bertinggi 1,8 meter untuk berusia 19 tahun sih lumayan gokshop. Oke, lumayan bagus banget sih ini. Apalagi udah tinggi badannya gitu, dia bisa build up, bisa menjadi penerus Jai Ijaz kan lagi mau masuk masa ke usia kemasan ya nih kan. Ya nanti siapa tahu bisa jadi partner bareng, atau dia bisa mencuri perhatian juga kan. Dua pemain muda ini kalau yang siapa namanya, kalau yang Dion Marks ini bermain di NEC U21, ya penampilannya emang belum sebanyak si tim Gapens ini, tetapi ya dia mempunyai cikal bakal sebagai center back yang bagus juga. Jadi ya layak lah untuk bersaing bersama ntar kemungkinan kalau dia dipanggil senior ya sama Ferrari, sama penggantinya Jordi Amat kan. Jordi Amat juga bisa build up bola gitu kan. Terus ya satu lagi ya oleh Romeni itu bisa dibilang sekarang striker paling top, yang paling komplit ya yang dimiliki timnas Indonesia saat ini ya oleh Romeni sebagai penyerang tengah, penyerang pusat, penyerang duel gitu. Apalagi sebutannya, dia bisa melebar, bisa screening ball, bisa menjadi pemantul bola, duel udaranya lumayan bagus, apalagi dia pindah ke Oxford kan. Emang sih ada sedikit penurunan ketika dia bermain di divisi 2, tetapi kan kalau dia menunjukkan performa yang bagus juga, dia udah memasuki sepak bola Inggris, bukan tidak mungkin dilirik tim-tim Liga Inggris gitu, tim-tim kelas atas Inggris gitu ya. Tetapi dia harus menjawab penampilan bagusnya di Oxford United ini. Mereka udah disumpah bertiga di London. Gua kirain si Jairo Ritual ini bareng, cuman Jairo Ritual ini persyaratannya juga udah komplit sob, tinggal dilakukan sumpah aja. Cuman kalau dari media-media yang terpercaya gua juga ada kemungkinan dia masih bisa untuk membela timnas Indonesia di bulan Maret nanti ya. Benar-benar gue harapkan sebagai pemfilter defense Indonesia pertama di lini tengah gitu kan. Jairo Ritual ini bisa bermain di CDM, bisa bermain di CB ya, lebih khususnya ya kalau dia jadi timnas Indonesia ya CDM aja, jadi dok gelandang pengangkut air yang benar-benar bisa
bisa kayak siapa ya, kayak mungkin kayak Bang Haryono, tetapi lebih smart aja penampilannya, jauh lah pasti kan. Terus kayak siapa, gelandang pengangkut airnya, dia kan di Liga Inggris aja kalau duel benar-benar kagak nanggung banget si Gerald Ritwell ini. Oke sob, sekian konten kali ini, sampai ketemu lagi di konten-konten serunya sepak bola bersama Nuni selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob, sehat itu mahal. Oke, bye bye.